Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Monika Putri Wulandari, NPM 202301015, Giarni Prisma Dewi, NPM 202301009, Iis Nursiam, NPM 202301036, Nurlaida Atiko, 202301017. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, dasar-dasar analisis laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Monika Putri Wulandari dan Nurlaili Atiko. Yang kedua, analisis horizontal yang akan disampaikan oleh Giarni Prisma Dewi. Dan yang ketiga, analisis vertikal yang akan disampaikan oleh Iis Nursiam. Dasar-dasar analisis laporan keuangan. 1. Kreditur jangka pendek. Kreditur jangka pendek merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan dalam jangka pendek atau yang pinjam akan segera jatuh tempo tahun ini. Kreditur jangka pendek sangat tertarik dengan likuiditas kemampuan peminjam untuk membayar utang ketika sudah jatuh tempo. Likuiditas peminjam sangat penting untuk mengevaluasi keamanan pinjaman. 2. Kreditur jangka panjang. Kreditur jangka panjang merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan dalam jangka panjang. Kreditur jangka panjang akan menekankan pada kelangsungan pembayaran bunga maupun pokok pinjaman. Kreditur jangka panjang mementingkan profitabilitas dan solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kreditur mempertimbangkan jumlah utang dalam struktural modal perusahaan dan kemampuan untuk membayar bunga. Pentingnya analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan yaitu analisis vertikal horizontal yang membandingkan antara setiap pos-pos yang sama dalam laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangan tren atau kecenderungan. Yang diperbandingkan dalam analisis perbandingan ini yaitu hasil penilaian yang diperoleh dari kinerja perusahaan selama beberapa tahun. Yang pertama, basis intra perusahaan. Analisis perbandingan berguna untuk mendeteksi perubahan pada posisi keuangan dan tren yang signifikan. Yang kedua, rata-rata industri. Perbandingan menyediakan informasi mengenai posisi relatif perusahaan di antara industri lain yang sejenis. Yang ketiga, basis antar perusahaan, yaitu perbandingan yang memberikan informasi mengenai posisi kompetitif perusahaan dengan perusahaan lain. Contoh basis perbandingan. Yang pertama, basis intra perusahaan. Contohnya yaitu perbandingan jumlah kas di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan kenaikan atau penurunan. Dalam hal ini bisa diartikan mengalami keuntungan atau kerugian. Yang kedua, rata-rata industri, yaitu contohnya membandingkan data keuangan perusahaan satu dengan perusahaan lain. Yang ketiga, basis antar perusahaan. Contohnya dalam hal ini yaitu investor dapat membandingkan total penjualan sebuah perusahaan selama setahun dengan kompetitornya. Analisis horizontal. Analisis horizontal adalah suatu analisis presentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Laporan keuangan yang komparatif itu sendiri merupakan laporan yang dibuat untuk melakukan perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Analisis horizontal utamanya digunakan pada perbandingan intra-perusahaan. Terdapat dua hal dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan dan informasi laporan tahunan yang dapat mempermudah perbandingan jenis ini. Yang pertama,
Masing-masing laporan keuangan dasar menyajikan data keuangan komparatif minimal selama 2 tahun. Yang kedua, ringkasan dari data keuangan yang telah dipilih disajikan dalam rangkaian 5-10 tahun atau lebih. Selanjutnya, prosedur metode analisis horizontal. Yang pertama yaitu menyusun tabel komparasi aset lancar. Berikut yang memperlihatkan neraca komparatif singkat untuk periode 2 tahun dari PT Manajemen Keuangan Network dengan analisis horizontal. Signifikan dari kenaikan dan penurunan dalam pos-pos yang ditunjukkan pada tabel tersebut tidak dapat sepenuhnya dievaluasi tanpa informasi tambahan. Pada tabel terlihat total aset pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 91 juta rupiah atau setara dengan 7,4% lebih rendah dibandingkan pada awal tahun. Namun kewajiban berkurang sebesar 133 juta rupiah atau 30%, dan ekuitas pemegang saham meningkat sebesar 42 juta rupiah atau 5,3%. Dan terlihat pengurangan sebesar 100 juta rupiah dalam kewajiban jangka panjang diperoleh terutama melalui penjualan investasi jangka panjang. Untuk prosedur yang kedua yaitu memasukkan komponen aset dan kewajiban. Neraca yang ditampilkan atau neraca pada tabel sebelumnya dapat diperluas untuk memasukkan perincian dari berbagai kategori aset dan kewajiban. Salah satu pilihan adalah dengan menyajikan perincian dalam tabel terpisah, seperti pada tabel berikut, sebagai tabel pendukung dengan analisis laporan keuangan horizontal. Pada tabel tersebut, penurunan dalam piutang dapat disebabkan karena perubahan dalam persyaratan kredit atau perbaikan kebijakan penagihan. Demikian pula penurunan dalam persediaan selama periode ketika penjualan meningkat dapat menunjukkan perbaikan dalam manajemen persediaan. Untuk metode yang ketiga yaitu menyusun laporan laba rugi komparatif. Perubahan dalam aset lancar yang disajikan dalam tabel sebelumnya kelihatannya menguntungkan. Penilaian ini didukung oleh kenaikan dalam penjualan sebesar 24,8% di tabel berikut. Kenaikan dalam penjualan bersih mungkin saja tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja operasi. Presentase kenaikan dalam penjualan bersih PT Manajemen Keuangan Network disertai dengan presentase kenaikan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Nah, kenaikan harga pokok penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor sebagai presentase penjualan. Dan kemudian beban penjualan meningkat secara signifikan dan beban administrasi sedikit meningkat. Secara keseluruhan, beban operasi meningkat 20,7%, sedangkan laba kotor meningkat hanya 19,7%. Kenaikan dalam laba operasi dan laba bersih bersifat menguntungkan. Akan tetapi, studi mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru dilakukan sebelum mencapai kesimpulan mengenai penyebabnya. Metode yang keempat yaitu menyusun laporan laba ditahan komparatif. Tampilan berikut menggambarkan laporan laba ditahan komparatif dengan analisis horizontal. Laporan tersebut menunjukkan laba ditahan tahun tersebut meningkat sebesar 30,5%. Kenaikan itu karena laba bersih tahun berjalan sebesar 91 juta dikurangi dengan dividen sebesar 49 juta. Yang ketiga yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal laporan keuangan adalah teknik di mana hubungan antara item dalam laporan keuangan yang sama diidentifikasi dengan menyatakan
semua jumlah sebagai persentase jumlah total. Metode ini membandingkan item yang berbeda dengan satu item dalam periode akuntansi yang sama. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan teknik ini dikenal sebagai laporan keuangan ukuran umum. Analisis ini dilakukan pada laporan laba rugi dan juga neraca. Yang pertama ada neraca keuangan. Saat menerapkan metode ini pada neraca keuangan, ketiga akun kategori utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas, dibandingkan dengan total aset. Semua item neraca disajikan sebagai proporsi dari total aset. Persentase ini ditampilkan bersama dengan jumlah mata uang absolut. Yang kedua ada laporan laba rugi. Ketika menerapkan teknik ini pada laporan laba rugi, setiap biaya dibandingkan dengan total pendapatan penjualan. Beban disajikan sebagai proporsi dari total pendapatan penjualan bersama dengan jumlah absolut. Keuntungan utama menggunakan analisis vertikal pada laporan keuangan adalah bahwa laporan laba rugi dan neraca perusahaan dengan ukuran yang berbeda dapat dibandingkan. Perbandingan jumlah absolut perusahaan dengan ukuran yang berbeda tidak memberikan kesimpulan yang berguna tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan mereka. Biasanya, analisis vertikal dilakukan untuk satu periode akuntansi untuk melihat proporsi relatif dari saldo akun yang berbeda. Tetapi juga berguna untuk melakukan analisis vertikal selama beberapa periode untuk mengidentifikasi perubahan dalam akun dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu untuk mengidentifikasi perubahan yang tidak biasa dalam perilaku akun. Misalnya, jika biaya penjualan secara konsisten 45% di masa penjualan tahun lalu, maka persentase baru yang tiba-tiba sebesar 60% harus menarik perhatian analisis. Alasan dibalik perubahan ini harus diselidiki dan kemudian tindakan harus diambil untuk mengembalikan persentase ini ke tingkat normalnya. Analisis vertikal atau disebut juga dengan analisis statis. Metode analisis vertikal merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Teknik analisis yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama ada analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, struktur permodalannya, dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan penjualannya. Yang kedua ada analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi, baik secara individual maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang ketiga ada analisis impas, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan atau koperasi agar perusahaan atau koperasi tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini dapat diketahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak rugi, tingkat penjualan terendah untuk mengambil keputusan menutup atau meneruskan usaha, margin pengaman untuk mempertahankan tingkat keuntungan tertentu, ataupun leverage operasi untuk mengetahui kemampuan bersaing dari perusahaan atas pesaingnya. Dari ketiga teknik analisis tersebut, yang paling sering digunakan adalah analisis rasio. Dari tabel di atas menunjukkan tren yang baik maupun tren yang kurang baik yang mempengaruhi laporan laba rugi PT Jasa Akuntansi. Peningkatan beban upah sebesar 2% dari 32% dikurangi 30% adalah tren yang kurang baik, seperti halnya kenaikan beban utilitas sebesar 0,7% dari 6,7% dikurangi 6%.
Tren yang baik adalah menurunnya beban perlengkapan sebesar 0,6% dari 2% dikurangi 1,4%. Beban sewa dan beban rupa-rupa sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi adalah konstan. Hasil bersih dari tren ini adalah bahwa laba bersih sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi turun dari 52,8% menjadi 50,7%. Analisis terhadap berbagai persentase yang diperlihatkan untuk PT Jasa Akuntansi dapat diperkuat dengan membandingkannya terhadap rata-rata industri yang diterbitkan oleh Asosiasi Dagang dan Jasa Informasi Keuangan. Setiap perbedaan besar dengan rata-rata industri harus ditelusuri untuk kemajuan perusahaan ke depan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat penjelasan dari kami yang kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.